yang kalian saksikan tadi, seperti yang kalian lihat tadi di persidangan, ternyata si Adam Denny itu orangnya tidak sesuai fakta. Dia tuh nggak takut, dan dia juga sering memakai kata-kata kasar di medsosnya. Jadi secara umum bisa dibilang dia tuh pura-pura takut dengan ada motif yang lain. Cukup, terima kasih, itu aja. Mantap. Boleh beli sini beli. Boleh beli. Ini yang hitam atas beli. Kanan. Kiri beli. Diperiksa, beliau ini kan ahli bahasa. Yang sesungguhnya kasus ini kan adalah kasus telepon. Jadi suaranya jaring kepada Adam Denny. Ternyata dia diperiksanya bukan rekaman suara, tapi adalah transkrip. Dan juga Pak ahli ini salah mengerti. Disangkanya itu adalah postingan di Instagramnya jaring. Bukan. Ini adalah telepon jaring yang direkam oleh Adam Denny. Ya. Sugeng tadi juga disinggung kan soalnya kayak lawan bicaranya jaring sendiri kan tadi kayak katanya dia suka mengucapkan kata-kata. Oh iya, kasar. korbannya kan saya. Ucap kata-kata kasar. Oh, di medsos sebelumnya juga ada, ya. Kata-kata dia kan kemarin ditanya oleh Beli Gendo ketika ada akun, ya, ditanya walaupun dia membantah, ya. Ada yang diakui juga bahwa ada kata-kata yang memang keras. Kalau yang nyata kan saya, ya, artinya karakter itu melekat. Karakter itu melekat tidak dulu, tidak sekarang, ke depan juga, kecuali dia ada perubahan budi pekerti. Ya, kecuali dia mengalami perubahan budi pekerti. Terhadap saya kan sudah diserang saya. Lawyer tua bangka. Tua bangka itu dalam bahasa Indonesia tua sekali, sudah tidak mampu. Wong saya masih gagah begini, berdebat masih pandai, ya. Kemudian tolol. Saya tentu tidak tolol. Ya, kemudian ada kata menggonggong bagaikan anjing. Ya tidak dong. Saya menggunakan hak saya sebagai advokatnya jaring untuk membela, menyampaikan kebenaran, menyampaikan fakta untuk membela jaring, bukan menggonggong sebagai anjing. Jadi Bang, latar belakang logat bahasanya itu bisa jadi dari pihak jaring itu maksudnya jadi gaya. pertimbangan. Iya, gaya bahasa jaring memang seperti itu sebagai seorang penyanyi rock, ya, cadas, ya, punk rock. Dia tuh sebenarnya kalau ketemu mah baik-baik aja. Tadi kan di foto aja dia senang, ya, ada teman-teman gitu. Jadi gitu ya. Itu gimana sih? Tadi rasa takut itu tidak ada, ya. Dari penggalian kita yang ada itu geram dan marah, ya. Karena kata-kata bencong, lelaki dibilang bencong pasti marah, ya. Tolol, seorang yang cerdas seperti Adam Denny pasti marah, ya. Jadi kegeraman dan kemarahan, bukan takut. Terkait narasi yang diinjak-injak kepalanya itu. Narasi diinjak-injak kepalanya juga itu ancaman, ya. Ada rasa juga tersinggung karena dia seorang yang berani, kan, Adam Denny ini. Jadi sebetulnya lebih heavy kepada takut, geram dan marah. Bukan lebih heavy pada geram dan marah, bukan takut, ya. Geram dan marah. Dan yang di ujung dikatakan oleh ahli perlokusinya, ya, termasuk bisa juga dugaan memeras atas munculnya laporan tersebut. Dan nanti ucapan saya ini direkam lagi sama Adam ini, dilaporin lagi. Tapi nggak ada soal, ya. Jadi begitu. Tadi kan saya sampaikan tuh. Saya kan saya tanya ke ahli. Ahli, sudah ada loh pernyataan lawyer tua bangka. Tolol, menggonggong seperti anjing. Tapi respon saya adalah tidak marah. Respon saya anggap sama, biasa saja. Karena saya seorang yang kritis dan pengkritik. Jadi buat saya tidak marah. Kalau Adam Denny, ya marah dia, ya, gitu. Tadi ada keberatan soal yang naskah yang ditranskrip tapi ya, tidak. Ya, kan proses itu kan harus diajukan. Nanti kan yang menimbang adalah hakim. Hakim yang menimbang. Jadi buat kita nggak ada soal, Dokter Tirta tidak bersedia dalam medsosnya. Kalau hakim memerintahkan dihadirkan, maka akan ada perintah paksa, ya. Bisa menggunakan perintah hukum, perintah paksa untuk menghadirkan. Tapi dia juga membantah ada yang dia tahu pemerasan. Oh ya kan, segala macam. jejak digital kan ada.
Dan pada waktu itu dalam suara.com tidak ada bantahan dari Dr. Tirta bahwa berita tersebut hoax. Tapi baru-baru ini dia membantah. Ya, harusnya dulu tahun November 2020. Ya, ini artinya sudah ada perubahan sikap setelah entah ada pembicaraan apa. Harus bantahan itu dulu. Seketika itu disampaikan harus dibantah. Dalam waktu 14 hari dia harus bantah. Jadi Pak Sugeng mencurigai ada sesuatu di balik klarifikasi Ya itu. pastilah, ya mereka sudah ada sesuatu. Kan ada isu juga, Dr. Tirta ini pernah juga saya sampaikan, ya ada pertanyaan saya waktu itu, apakah di persidangan apakah benar Adam Denny pernah menerima uang 80 juta dari Dr. Tirta? Kan saya tanya di depan persidangan. Jadi itu mungkin ada korelasinya, ya. Oke? Hah.